Mas Kris juga sempat sebut ketika IHSG-nya lagi sideways seperti ini, yang lebih baik adalah, yang lebih bijak adalah trading jangka pendek. Trading jangka pendek kan ada beberapa jenis lagi ya Mas Kris ya, ada daily trading, kemudian scalping, swing trading. Kira-kira yang paling pas atau mungkin kita bahas satu-satu perbedaannya apa sih dan kapan kita harus menggunakan strategi-strategi itu Mas Kris? Ya, scalping itu biasanya untuk orang-orang yang punya waktu banyak sekali di market dan mereka bisa Oke. memantau, market dari pagi hingga sore mungkin gitu ya. Jadi, Mhm mhm. ketika sahamnya bergerak mungkin 1-2%, mereka bisa mengambil keputusan untuk take profit terlebih dahulu gitu. Jadi pergerakannya akan lebih cepat. Ada beberapa, untuk short term juga ada yang namanya daily trading gitu, day Mhm mhm. trader, di mana mereka biasanya beli pagi, jual sore gitu. Jadi mereka akan cenderung lebih, waktunya lebih fleksibel, lebih panjang daripada scalping gitu. Dan ada juga yang swing ya sebenarnya. Swing itu, contohnya belinya di hari ini, jualnya mungkin di 3 hari kemudian atau di 1 minggu kemudian gitu. Jadi, itu balik lagi sih sebenarnya ada beberapa orang, cocok lebih kepada scalper, ada beberapa cocoknya ke swing trader gitu. Jadi Mhm. itu akan kembali lagi ke masing-masing investornya atau tradernya sendiri ingin, melakukan jenis yang seperti apa. Oke. Tadi Mas Kris kan di, segmen sebelumnya juga sudah sempat menjelaskan dan menyebut saham-saham atau sektor-sektor mana aja sih sebetulnya yang, masih prospektif gitu ya untuk kita koleksi, baik dalam jangka panjang terutama juga dalam trading jangka pendek. Nah, di berapa saham berapa sektor itu kalau kita mau memilih satu saham kira-kira apa aja yang harus kita analisis Mas Kris? Ini buat yang belum tahu gitu ya misalnya. Oke, kalau jika tujuannya adalah trading jangka pendek, yang paling penting, berarti kita akan menitik beratkan terlebih dahulu, tentu di fundamentalnya harus baik juga, tapi jangan lupa Oke. di teknikal gitu. Teknikalnya harus memilih perusahaan-perusahaan yang kalau bisa sideways atau bahkan, uptrend gitu. Karena ketika IHSG sideways seperti ini pun ada Mhm. beberapa saham yang, mengalami fase uptrend gitu ya. Jadi, eee, perga perhatikan tren dan setelah itu baru menganalisa kapan waktu yang tepat untuk masuk. Karena jika saham sedang dalam fase uptrend, maka koreksi yang dapat diterima oleh saham itu akan cenderung lebih kecil dan ketika harga sahamnya nanti naik, maka naiknya harusnya akan lebih tinggi daripada tertingginya kemarin, seperti itu. Oke, dan ada beberapa indikator yang bisa dipakai, salah satunya tadi sudah dibahas ya, Bollinger Band atau BB ini untuk menentukan kapan waktu yang tepat tadi untuk masuk atau keluar. Kita lihat dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk lagi ke Instagram CNBC Indonesia, Mas Kris, tentang tema kita kali ini. Pada penasaran kayaknya apa saja jurus jitu trading di saat IHSG galau? Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Etno Febri Rusma. Saham-saham ada yang kena UMA, unusual market ya, kemudian naik terus dan ini bagus dikoleksi nggak sih sebetulnya yang kayak gini-gini? Oke, kita ke pertanyaan kedua dari @Christianwijaya99. Rekomendasi saham konstruksi Wika seperti apa? Langsung ya ke satu spesifik satu sahamnya Wika dari sektor konstruksi. Kita bahas nanti. Kemudian pertanyaan ketiga beda lagi, ini dari telekomunikasi TLKM, rekomendasinya juga seperti apa? Kemudian pertanyaan yang terakhir dari @gundis2020. Saham yang bagus buat trading di pekan ini dan pekan depan itu apa aja? Ini minta rekomendasi sahamnya ya. Nah, Mas Kris, kita bahas satu-satu dari pertanyaan yang pertama. Ini tentang saham-saham yang UMA, tapi ternyata masih naik terus kok. Ini menurut Mas Kris sebaiknya justru menarik untuk dikoleksi atau dihindari dulu nih karena UMA tadi? Baik, UMA itu ada beberapa jenis ya, Iya. ada yang, tidak memberikan laporan keuangan, ada yang, Mhm. terkait, sesuatu gitu. Tapi kalau kita lihat di belakangan ini kan UMA dikarenakan harga sahamnya naik secara signifikan ya, pergerakannya Mhm. tidak wajar seperti itu. Nah, untuk beberapa case, saham-saham yang mengalami UMA seperti, beberapa, bank-bank yang digaungkan akan masuk ke area digital, itu juga kalau kita lihat bagaimana cara kita memandang saham-saham ini ke depannya. Karena memang, saat ini lagi booming banget untuk area digital ya, karena ada Mhm isu juga mhm. nanti Tokopedia dan Gojek ingin Iya. IPO gitu.
Sehingga kalau kita lihat di Amerika memang, udah ada Amazon, udah ada Tesla. Nah, itu mereka juga harga sahamnya meningkat cukup signifikan. Terutama Mhm, di pandemi ini justru ketika Dow Jones-nya, naiknya tidak terlalu signifikan, justru Nasdaq-nya meningkat cukup signifikan. Nah, dengan betul. mengaca dari situ sebenarnya tidak ada masalah dengan, pergerakan saham-saham digital. Ditambah Oke. juga Indonesia ini sudah baru mulai ingin masuk ke era digital. Jadi, kembali lagi pandangan ke depannya seperti apa, jika memang percaya dengan, proyeksi kinerja digital ke depannya akan jauh lebih baik lah. Mhm, Cuman perhatikan biasanya ketika suatu harga saham yang naik cukup signifikan itu masuk apakah siap, harap dipikirkan apakah siap jika ada koreksi gitu, masuk beberapa saham-saham yang, masih mengalami kenaikan tersebut karena efek dari digitalisasi. oke. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.